Pemirsa, pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat tergelincir dan keluar dari landasan. Inilah detik-detik saat pesawat kargo Trigana Air dengan nomor PKYSF mendarat darurat dan tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma. Setelah 20 menit mengudara, pilot mendeteksi kerusakan mesin dan memutuskan untuk kembali ke bandara. Setelah pesawat berhenti, pemadam kebakaran dan petugas bandara pun mendatangi pesawat guna mengevakuasi pilot. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemirsa, seorang pria tanpa busana tiba-tiba masuk ke dalam sebuah rumah yang sedang menggelar acara pengajian di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Aksi telanjang pria tak dikenal tersebut terekam kamera CCTV. Kamera pengawas merekam detik-detik masuknya seorang pria bertelanjang bulat ke dalam sebuah rumah di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pria telanjang tersebut masuk ke dalam rumah saat sang pemilik sedang menggelar acara pengajian. Ia tampak membawa mikrofon dari dalam rumah. Sejumlah orang berusaha menenangkan pria tak dikenal itu. Namun ia mencoba berontak hingga membuat jamaah pengajian meringkusnya. Diduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Akhirnya ke sebelah dia sempat ngambil mic guru juga, azan di dalam. Di sini dia mau azan lagi di luar. Begitu ditarik, dia mau ngetek lampu ini PLN, langsung ditarik sama jamaah. Akhirnya kita seret karena udah mengganggu kan. Mau alkohol kayak gitu enggak? Enggak ada, kalau bawa alkohol enggak. Para jamaah pengajian akhirnya melepas pria tanpa identitas yang telah menggegerkan warga tersebut. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Prostitusi di masa pandemi masih terjadi. Kali ini polisi mengungkap 2 kasus prostitusi di Bogor, Jawa Barat yang melibatkan sepasang kekasih. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, polisi mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan artis Sintiara Alona. Dua pemeran video porno ditangkap penyidik di Treskrim Suspolda Jawa Barat di Cipinang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial RTM dan PVT yang merupakan pasangan kekasih membuat video dan mengunggahnya di situs porno luar negeri. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku telah menghasilkan 26 video porno. Salah satunya video yang dibuat di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian, kacamata, serta tas. Dari hasil pembuatan dan penjualan video, kedua pelaku mendapatkan sejumlah uang. 26 video sejak bulan November 2020. Ya, mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, dengan alasan seperti biasa, karena ya kebutuhan ekonomi. Selain di Bogor, Jawa Barat, kasus prostitusi di masa pandemi juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Hotel milik artis Sintiara Alona digerebek polisi karena dijadikan tempat prostitusi online. Sintiara Alona membiarkan hotelnya dijadikan tempat maksiat. Karena alasan sepinya pengunjung hotel di masa pandemi COVID-19, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni artis Sintiara Alona sebagai pemilik hotel, pengelola hotel, dan muncikari. Di sini dia mengetahui langsung, ya, mengetahui langsung. Ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Ya. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 statusnya. Sebelumnya, polisi menangkap 15 korban dugaan eksploitasi anak di hotel milik artis Sintiara Alona. Ke-15 anak di bawah umur ini terlibat prostitusi online yang dijajakan melalui aplikasi percakapan. Mereka dikenakan tarif Rp400.000 hingga Rp1 juta.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas fenomena prostitusi di tengah pandemi sudah bergabung bersama kami pengamat sosial Universitas Indonesia Mbak Devi Rahmawati dan juga Kombes Pol Yusri Yunus Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore Mbak Devi dan Pak Yusri. Selamat sore Mbak Devi. Baik, saya ke Pak Yusri terlebih dahulu. Pak Yusri, selain mengetahui praktik prostitusi di hotelnya, apa saja peran dari Sintiara Alona Pak untuk memuluskan praktek ini? Terima kasih Mbak Desa. Memang tentu hotel itu adalah milik pribadi daripada saudari CA ya, CA lah. Yang dia kenapa kita lakukan dapat sebagai tersangka dan kita penahanan karena memang saudari CA ini pertama mengetahui, kemudian yang kedua juga memuluskan para korban-korban. Kita menganggap sekarang ini 15 orang ini adalah korban terhadap prostitusi online ya, dengan tersangka yang sudah kita amankan 3 termasuk CA ini. Kemudian dia yang mengetahui juga menyampaikan kepada pengelola hotelnya yang merupakan adiknya sendiri untuk setiap orang-orang yang memang misalnya tidak ada tamu hari ini, terus sebaiknya dirayu udahlah nggak usah pergi, nanti masalah bayar gampang lah gitu. Nah, ini. Jadi ini semua terbukti melalui chat yang dia di HP-nya sendiri, tersangka sendiri yang kita temukan, kemudian itu dijadikan tersangka. Baik, Pak Yusri, bagaimana cara tersangka menggoda korbannya? Di sini ada 3 tersangka yang kita amankan. Yang pertama adalah mucikarinya. Mucikarinya ini adalah dia yang mengendalikan para korban-korban, korban ini untuk dipasarkan melalui media sosial yang ada, melalui satu media sosial, ya, aplikasi MyChat lah misalnya. Nah, kemudian dipasarkan keluar, kemudian juga diberikan tarif yang ada yang ditentukan dan ditentukan hotelnya adalah hotel A. Kalau memang sudah ketemu, ada hidung belang yang sudah kemudian ditentukan bahwa tempatnya adalah di hotel A di kamar sekian. Makanya ada 30 kamar di hotel ini, semuanya penuh. Isinya adalah para korban-korban yang sebagian besar, di 15 orang saja ini adalah anak-anak di bawah umur semuanya. Begitu, Mbak. Baik. Pak Yusri, untuk korban ini sendiri, apakah mereka terlibat dalam praktik ini dengan kesadaran mungkin karena motif ekonomi atau mereka dipaksa dengan motif perdagangan anak di bawah umur, Pak? Yang pertama mungkin adalah motif ekonomi ya, Mbak. Setelah kita lakukan ambil keterangan para korban-korban yang ada. Yang kedua memang ada yang beberapa korban-korban ini yang dipacari oleh para tersangka mucikari. Karena ini baru satu mucikari, kami masih mengejar mucikari yang lainnya. Baik, ini kan tadi korban ada beberapa di bawah umur, Pak. Bagaimana pendampingan polisi terhadap para korban di bawah umur ini? Sampai dengan saat ini seluruh korban 15 orang kita titipkan di P2 TP2A. Kemudian ada yang di tempat Handayani dititipkan untuk trauma healing kepada mereka semua, pendampingan trauma healing. Karena saya tahu mereka adalah korban-korban semua. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dengan TP3 juga dari pelindungan hiburan anak, semua dari kita termasuk adalah staf kepresidenan di kita kemarin juga sama. Adakah mucikari yang mungkin masih dalam tahap pengejaran, Pak? Ya, betul. Ada beberapa yang masih kita lakukan pengejaran terhadap mucikari yang lain. Karena memang di sini kita lihat bahwa mereka yang tersangka mucikari DA ini bukan 15-nya dia pegang, ada cuma beberapa orang saja. Ada juga yang beberapa dari korban-korban ini juga melalui mucikari yang lain. Yang semuanya memang sudah berkoordinasi dengan pihak hotel ini untuk bisa dijadikan tempat hotel tersebut untuk melakukan prostitusi. Baik. Berarti ada kemungkinan tidak hanya di hotel milik Sintiara saja ya, tapi hotel lain juga mungkin ada praktek serupa. Harapannya memang dari hotel ini kan supaya di masa pandemi kan kita ketahui bahwa memang diakui oleh pemilik hotel dan pengelola hotel bahwa memang agak ini sepi, sehingga memang hotel itu dijadikan tempat dengan cara bagaimanapun mereka merayu juga para mucikari maupun juga korban supaya tetap menginap situ. Bahkan kalau belum ada tamu pun untuk pembayaran itu belum boleh ditunda. Kan ditarif satu kamar itu satu hari adalah 250.000. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami. Kami nantikan bagaimana penyelidikan dan juga bagaimana pencarian terhadap orang-orang yang masih DPO seperti itu. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi,
belakangan ini ada 2 kasus prostitusi online yang marak di masyarakat dan bahkan lokasi-lokasinya juga sangat dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Sebenarnya apa yang membuat tiba-tiba kasus ini menjadi marak dan banyak di masyarakat? Apakah memang sebenarnya selama ini ada namun tidak terekspos, Mbak? Ya, pertama kalau penelitian global dari 5 bahkan 10 tahun lalu sebelum pandemi, teknologi telah mendorong industri gelap bawah tanah seperti prostitusi juga mengambil bagian di area online. Bahkan datanya sekitar 80% sudah melakukan migrasi pindah ke dunia online. Kenapa? Karena dunia online itu menawarkan banyak kemudahan. Pertama, Anda dengan lebih mudah menyembunyikan identitas Anda. Sehingga potensi Anda untuk dilabel, distigma, atau bahkan ditangkap aparat menjadi lebih rendah potensinya. Lalu yang kedua adalah secara hukum juga akan lebih sulit mungkin karena misalnya servernya adalah server di luar negeri. Seperti itu. Jadi ini data-data global yang menunjukkan bahwa bukan hanya di Indonesia, tapi tren ini sudah lama terjadi. Nah ini membuat memang terus terang, membuat aparat tentu saja menjadi lebih sulit untuk bisa menangkap hal tersebut dibandingkan ketika praktek prostitusi dilakukan di jalanan, sebagaimana praktek-praktek tradisional. Lalu terkait motivasi dalam penelitian global misalnya, karena memang sulit sekali mendapatkan penelitian soal hal ini, menunjukkan bahwa motivasinya tidak selalu karena himpitan ekonomi atau kalau di masa lalu memang ada upaya dari sekelompok orang yang melakukan perdagangan orang. Tapi yang menarik dari lalu lintas industri gelap ini di dunia online adalah banyak orang yang kemudian melakukan hal ini tanda kutip dengan sukarela karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi tadi. Bahkan kalau penelitian-penelitian di Eropa ditemukan banyak orang yang sebenarnya profesinya bukan sebagai pekerja seks komersial, hanya sesekali waktu kalau dibutuhkan uang atau tambahan tertentu, mereka kemudian melakukan hal tersebut. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan besar karena artinya kalau di masa lalu praktek tradisionalnya adalah orang-orang yang berbisnis di dunia prostitusi tadi biasanya orang-orang yang memang secara serius mendedikasikan dirinya untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial misalnya. Tapi di masa online seperti ini, teknologi telah membuat siapapun bisa melakukan hal tersebut. Nah ini tentu saja menjadi perhatian yang harusnya juga kita pikirkan bagaimana caranya agar ini tidak terus-menerus menjadi dorongan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya apa? Pengawasan kearifan lokal di antara kita mengenai kehadiran lingkungan sekitar di mana tadi potensinya bukan hanya dilakukan di hotel-hotel tapi bisa dimanapun. Oleh karenanya kita perlu serius membangun komunikasi sosial di antara sesama warga. Baik, selain tadi karena memang butuh ekonomi, ada juga yang sukarela. Lalu apa yang membuat masyarakat ataupun juga pelaku praktek prostitusi ini dengan sengaja mempertontonkan aktivitas seksual mereka? Apakah ada indikasi lain, Mbak? Kalau bicara mempertontonkan, biasanya itu dalam lagi-lagi studi global ya, itu biasanya dalam konteks marketing dan itu dijual biasanya. Nah artinya bukan berarti kemudian orang bisa mengakses semudah itu. Artinya perlu ada biaya yang dikeluarkan ketika Anda ingin mengakses misalnya keseluruhan konten. Nah memang konten-konten yang dijadikan promosi itu biasanya hanya diberikan secara singkat gitu ya, sebelum kemudian seseorang atau customer yang berminat itu kemudian ingin menikmati lebih jauh tentang tayangan-tayangan tersebut. Artinya ini memang dikelola secara serius karena mengingat data global menunjukkan ini salah satu industri yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa besarnya sampai miliaran dolar. Jadi artinya ini bukan satu bisnis bawah tanah yang sederhana, ini yang sangat rumit dan memang ada banyak orang yang mengambil keuntungan dari hal ini. Artinya bagi yang memang menjadikan ini sebagai tumpuan profesinya. Baik Mbak Devi, banyak yang terlibat dalam prostitusi online ini merupakan anak di bawah umur. Sebenarnya apakah memang norma sosial di masyarakat kita ini tidak kuat sehingga anak di bawah umur pun bisa dengan mudah terlibat dengan prostitusi online ini baik menjadi korban maupun menjadi tersangka? Ya, kalau bicara soal anak tentu saja ini akan menjadi sangat kompleks. Saya sepakat dengan Bapak Polisi bahwa mereka adalah korban karena harusnya
tidak mudah bagi seorang anak kemudian masuk dalam jeratan perangkap orang-orang dewasa kalau kemudian orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya itu betul-betul melakukan pengawasan dan juga merangkul dengan penuh kasih sayang anak-anak ini. Karena dalam beberapa studi yang bahkan jauh lebih lampau menunjukkan bahwa ada kecenderungan juga orang-orang tua justru artinya orang-orang dewasa di sekitar anak-anak tersebut yang justru malah menjadikan anak-anak ini sebagai umpan untuk kepentingan pribadi orang-orang dewasa. Nah ini yang tentu saja akan sangat miris karena makanya saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Polisi, anak-anak ini adalah korban. Mbak Devi, apakah jerat pidana cukup untuk menghentikan kasus ini? Begini Mbak, artinya kita tahu bahwa hukuman pidana adalah salah satu cara. Cara yang paling baik adalah kita melakukan pencegahan. Pencegahannya adalah kita harus sadar kita semua punya potensi baik itu diri kita ataupun keluarga kita menjadi pelaku ataupun korban. Yang mana saya yakin tidak ada satupun keluarga yang menginginkan hal tersebut. Oleh karenanya kita harus segera membangun alarm sosial kita bersama-sama. Artinya apa? Bisa jadi anak-anak keluarga kita sendiri yang kelihatannya berada dalam satu rumah, satu pengawasan, belum tentu kita bisa benar-benar serius mengawasi mereka. Oleh karenanya kalau kita membangun kerjasama di lingkungan sosial, kita bisa saling mengingatkan. Mudah-mudahan ini salah satu cara untuk memastikan bahwa potensi-potensi tersebut dapat kita kurangi, bahkan mudah-mudahan bisa dihilangkan. Baik, artinya lingkungan sosial termasuk keluarga ini bisa mencegah terjadinya prostitusi online ini ke depannya dan semoga tidak menimbulkan korban-korban baru di tanah air. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, setelah melayangkan protes dan menelan kekecewaan, tim All England Indonesia akan pulang ke tanah air besok. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.